Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu semua sehat. Kita bertemu kembali bersama saya Ibu Eva Siagian dalam daring di Mapel IPS dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subtema pluralitas masyarakat Indonesia. Minggu yang lalu sudah saya terangkan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu kita masuk ke bagian keduanya, yaitu perbedaan budaya. Nah anak-anak, saya ingin mengingatkan kamu kembali, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Ya, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan budi manusia. Nah, selanjutnya, menurut Kocayaningrat ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, misalnya pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, misalnya pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, ada lisan dan tulisan. Yang kelima, kesenian, mencakup di anak-anak, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Nah, apa yang menjadi penyebab perbedaan kebudayaan? Kita lihat dari segi keadaan geografis. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisahkan. Geografisnya tersebut mengakibatkan penduduk terisolasi atau dengan lainnya. Mereka mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda. Nah, anak-anak, kita tahu Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Nah, hal ini yang menyebabkan perbedaan kebudayaan, baik bahasanya. Selanjutnya, yang B, pengaruh kebudayaan asing. Nah, posisi Indonesia yang terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, atau disebut juga posisi silang, kondisi strategis tersebut menjadikan daya tarik bangsa asing untuk datang hingga menetap di Indonesia. Ada yang datang untuk berdagang, ada pula untuk menyebarkan pengaruh budaya, agama yang dianutnya. Yang ketiga, keadaan iklim. Kondisi iklim yang berbeda antara daerah menimbulkan kondisi alam yang berbeda sehingga membentuk pola perilaku dan sistem kebudayaan yang berbeda. Contohnya anak-anak, jika kamu tinggal di tepi pantai, maka kondisi bangunan rumahmu itu banyak ventilasinya. Sementara kalau kamu tinggal di daerah pegunungan, kondisi perumahan kamu itu ventilasinya sedikit. Lalu selanjutnya, yang nomor 3, perbedaan suku bangsa. Nah, menurut Kocayaningrat, suku bangsa atau golongan etnik adalah suatu golongan masyarakat yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Sensus penduduk tahun 2010, Indonesia mempunyai 1.128 suku bangsa. Suku Jawa tersebar hampir di setiap wilayah Indonesia. Populasinya sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2%. Selanjutnya suku Sunda 36,7 juta jiwa atau sebesar 15,5%. Dan Batak sebanyak 8,3 juta jiwa atau 3,6%. Nah, ini dia anak-anak gambar dari keberagaman suku bangsa. Selanjutnya, perbedaan pekerjaan. A. Pekerjaan sektor formal.
Pada umumnya, pekerjaan sektor formal membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaan, mencakup tenaga kerja, profesional, teknisi, dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa. Lalu B, pekerja sektor informal atau non-formal. Orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pekerja, seperti wirausaha. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat multilateral. Nah, yang pertama, pendidikan multilateral. 3 dasar yang dijadikan acuan untuk pendidikan multilateral yang satu. Yang pertama, pengakuan terhadap budaya lain. Lalu yang kedua, adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas seperti negara. Lalu B, tahap pemecahan masalah akibat perbedaan budaya. Yang pertama, tahap orientasi. Anggota kelompok saling bertanya dan memberi informasi. Yang kedua, tahap evaluasi. Anggota kelompok membahas informasi dan saling bertukar pendapat. Yang ketiga, tahap kontrol. Anggota kelompok menyarankan untuk mencapai suatu kesimpulan akhir. Selanjutnya anak-anak, kita masuk yang nomor 5. Apa yang menjadi peran dan fungsi keragaman budaya? Nah, fungsi keberagaman budaya dalam pembangunan nasional, misalnya sebagai daya tarik bangsa asing. Lalu, mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Lalu yang ketiga atau C, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, inilah anak-anak yang menjadi peran dan fungsi keberagaman budaya di dalam pembangunan. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Kita ketemu kembali minggu depan. Selamat belajar.